Oke, baik. Kita ketemu lagi ya lewat podcast saya yang bertopik teknologi AI, pinter bersama AI ya. Kali ini seperti yang saya janjikan yang lalu, saya akan membuat live demo apakah teknologi AI dapat menggantikan profesi dokter atau tidak. Sejauh mana itu mungkin ya ini ada beberapa contoh program AI terkait prediksi beberapa penyakit ya menggunakan teknologi AI. Jadi dalam hal ini saya menggunakan beberapa algoritma seperti machine learning dan deep learning ya. Berapa algoritma yang ada di machine learning dan di deep learning seperti long short term memory ya LSTM algoritma, ada juga saya pakai random forest ya yang ada di machine learning dan di deep learning. Kemudian program yang saya buat dengan AI ini saya deploy ke website ya, website. Jadi ya sudah dan hasilnya bisa kita lihat ya terkait beberapa penyakit ya, beberapa penyakit itu masih bisa diteruskan. Ini hanya karena ya pertama ini saya hanya untuk kebutuhan pendidikan, jadi saya hanya mencoba membuat program AI ya dengan menggunakan teknologi dengan beberapa program algoritma machine learning dan deep learning ya. Dan itu nanti saya akan tunjukkan bagaimana dengan teknologi AI itu bisa menggantikan profesi dokter ya. Ini sebenarnya baru di level saya ya. Sementara kalau ahli-ahli AI ini kan sudah banyak yang jauh di atas kemampuan saya. Mereka sudah menciptakan sudah sampai di generatif AI, membuat auto mouse car lah, robot-robot AI lah, berbagai macamnya coba menggantikan fungsi manusia dan bahkan fungsi dokter sudah ada ya, itu sudah ada ya, itu sudah ada. Cuman ya ini itu yang saya mau katakan apakah ini bisa menggantikan atau tidak. Nah, ini yang menjadi catatan saya pada kali ini. Ya, apa kita akan lihat ya bagaimana ya. Oke, oke, saya tidak berpanjang kata lah saja, saya langsung demo saja ya. Oke, jadi kita lihat ya, ini program aplikasi ini ada di website saya ya. Saya membuat website ini juga dengan teknologi AI ya. Artinya dulu tahun saya belajar membuat website itu sudah dari tahun masih pakai free website waktu saya studi di luar negeri, masih pakai free website itu sudah dari 30-an tahun lalu ya dengan masih model HTML ya. Waktu itu bahasa website itu masih HTML. Sekarang kan sudah berkembang, sudah ada PHP, sudah ada ASP dan lain Java, ada program-program membuat web itu sudah ada dari dulu, memang sudah ada Java juga sih untuk skrip-skrip tertentu, dan sekarang juga seperti itu dikembangkan dan bahkan sekarang sudah dengan AI. Nah, ini semua aplikasi-aplikasi yang saya buat prediksi-prediksi tentang yang tadinya ya cuma bisa dokter yang menentukan atau memprediksi ya. Sekarang kita manusia itu bisa ya. Itu termasuk nanti hasil mungkin kalau sempat saya akan contohkan juga hasil MRI dan hasil salah satu tes salah satu penyakit itu eh, sebelum ke dokter, tanpa perlu dokter, saya sudah bisa langsung membaca status penyakit daripada yang bersangkutan. Ya, itu sudah saya lakukan. Sudah ada beberapa yang saya coba, ya termasuk hasil tes saya juga ya. Itu langsung bisa kita kelihatan. Dan tentunya memang ya sepanjang ini masih tetap harus konsultasi dengan dokter. Tapi paling tidak lewat contoh-contoh yang saya berikan, beberapa contoh yang saya berikan ini, itu bisa membuat para dokter ya sudah harus berpacu lagi ya karena hasil-hasil saat ini itu AI sudah mulai mengambil alih peran para dokter dah ya. Nah, oke, mari kita lihat saja ya di website saya yang saya buat dengan teknologi AI. Ini website saya ya.
Ini website saya yang saya buat dengan teknologi AI ada di sini. Kalau mau belajar silakan di sini website saya ini Fabian jm-ai.com ya. Ini nama website saya dan di dalamnya ada banyak bagaimana kita mau belajar AI dan contoh-contoh program yang sudah saya buat untuk prediksi-prediksi banyak untuk berbagai ilmu ya, teknik sipil, kedokteran, ekonomi, ya ini websitenya. Oke, kita langsung masuk saja ke contoh yang pertama ya, ini. Jadi Kidney Stone Prediction with AI by ini yang saya buat ya. Ini saya sudah deploy. Nah, Kidney Stone program-program yang saya buat dengan algoritma deep learning dan LSTM deep learning LSTM, kemudian machine learning saya pakai random forest ya. Program-program yang saya buat ini kemudian ini saya minta ke AI lewat chat GPT AI, kemudian saya apa dia? Saya deploy ke website ya. Ini website saya ya. Ini website saya. Oke, yang tadi sudah saya tunjukkan. Nah, ini salah satu prediksi. Nah, yang perlu diperhatikan ini tingkat 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 kebenarannya ini itu cukup tinggi loh. Kenapa? Karena misalnya dataset ini. Jadi saya mau jelaskan dulu menggunakan machine learning dan deep learning, salah satu kelebihan daripada teknologi AI dengan algoritma machine learning dan deep learning ini itu adalah kemampuan dia memprediksi. Nah, untuk memprediksi ini dia menggunakan dataset. Nah, seperti ini yang saya tunjukkan ini adalah kidney stone prediction ya. Apa ini batu ginjal ya atau penyakit apa ini? Ini prediksi dengan AI ya. Ini dari data dari data lab, hanya data lab hasil pemeriksaan apakah urin kayak atau apa. Kemudian kita hanya input di dalam aplikasi saya ini, dalam website saya ini, dia bisa memprediksi tipe apa penyakitnya ini ya, penyakitnya. Oke. Nah, kenapa ini dia mampu memprediksi? Karena dataset yang saya ambil ini adalah dataset resmi, dataset riwayat penyakit kidney stone ya, riwayat kidney stone yang cuman bedanya ini karena saya tidak bisa mendapatkan dataset ada ribuan dataset yang untuk di negara-negara Eropa ya, Amerika ya. Ini dataset ini saya ambil di sana. Itu ada website yang bisa kita ambil data-data set ini dan ini dataset real, bukan dataset main-main. Jadi prediksi ini dia memprediksi dari berbagai macam masalah kidney stone ini ya. Masalah yang ada di luar negeri. Cuma itu bedanya. Ini riwayat penyakit, ribuan riwayat penyakit yang ada di luar negeri. Nah, bisakah itu kita gunakan di Indonesia? Nah, ini ya mungkin silakan konsultasi dengan dokter. Saya sih belum bisa menjawab sampai situ, tapi paling tidak hanya dengan data set pengalaman dokter memeriksa penyakit kidney stone ini itu bisa digunakan untuk memprediksi hasil lab yang kita peroleh. Mari kita lihat ya, apa yang perlu kita buat ya ini. Misalnya urin specific gravity ini lab ya. Ini semua ada urin pH berapa. Ini kan dari lab kan hasil pemeriksaan lab dan ya tanpa perlu ke dokter kita sudah bisa katakanlah saya ambil yang default ini ya. Urin specific gravity 1,01, urin pH. Ini kan dibacaan dari hasil pemeriksaan urin kencing di laboratorium kan ini kita bisa dapat tahu tak urin osmolality, urin conductivity, ini semua ada kan di hasil pemeriksaan urin toh. Urea konsentrasi 300, kalsium konsentrasi 2,5. Nah, andai hasil lab kita seperti ini, bagaimana kondisi kidney stone kita ya? Sudah kita taruh, tinggal klik result no kidney stone. Artinya tidak ada penyakit kidney ya, apa ini kidney stone itu penyakit. Kalau mau tahu pun ini kita sih gampang, kita tinggal tanya sih tidak ada penyakit. Nah, mungkin kalau misalnya coba saya pikir ini standar yang saya taruh di sini kan. Nah, silakan Anda input aja di sini, Anda sudah tahu bahwa Anda penyakit kidney stone. Nah, kalau mau tahu eh, ada penyakit misalnya apa ya dari data ini saya cuma capture aja data ini ya, saya ambil ya. Saya taruh, tunggu saya buka dulu chat GPT saya ya, ini saya buka ya, ini saya pakai ya untuk menyatakan yang penyakit. Saya kan tidak tahu yang penyakit itu bagaimana ya. Nah, ini kan, tunggu saya lihat, saya buka ya.
terkait kesehatan ya. Oke, kesehatan. Saya ambil kesehatan. Nah, ini saya capture aja ini, saya capture ini yang data. Kan saya misalnya Anda saya mau bikin bahwa itu penyakit. Nah, penyakit di sini kan saya tidak tahu apakah urinnya harus 1.000 kek atau 1 juta kek atau urin conductivity kek harus 20 atau 30 kan saya bukan dokter ya. Hanya mendapatkan dari lab. Dari lab itu masuk sini. Dan dia bilang hasil data yang saya input ini dia bilang tidak penyakit kidney stone, tidak ada masalah dengan kidney stone ini itu dia memprediksi dari dataset ya, dari dataset riwayat ribuan pasien ya. Jadi bukan sembarang, bukan sembarang. Nah, bagaimana dia bisa memprediksi? Itulah teknologi AI yang saya katakan saya pakai tadi, machine learning dan deep learning ya. Itu kombinasi dari machine learning dan ada yang saya pakai dengan deep learning. Deep learning saya pakai LSTM dan machine learning saya pakai algoritma. Ya, kalau belajar itu nanti mungkin di kesempatan lain saya tunjukin cara belajar algoritma uh, random forest di machine learning dan long short term memory LSTM di deep learning. Itu ada di website saya ini ada, di website ini ada ya. Ini Anda bisa belajar di sini ya kalau itu. Nah, sekarang ini katakanlah saya mau coba dia penyakit ya. Saya mau coba dia ada penyakit ya. Ini kan ini tidak penyakit toh. Nanti saya tanya, misalnya dari data ini, misalnya saya kan tidak mengerti apa yang saya mau tanya di AI ya. Saya tidak tahu. Ya sudah saya tanya aja seperti ini ya. Oke, saya ambil ini ya, saya ambil ini urin conductivity saya supaya dia ada bermasalah ya. Nanti saya input data itu. Nah, baru saya tanya ya di sini saya tulis taruh sini, taruh di apa di chat GPT saya yang ini chat GPT berbayar ya. Oke, jadi berapa nilai nilai yang ada ini yang ada di tabel ini menyebabkan penyakit kidney apa penyakit atau apa ini kidney stone ya bermasalah dengan kidney stone ya oke taruh aja itu dia akan bilang ya nah ini kan dari saya cuma memasukkan angka ya saya memasukkan angka nanti dia akan bilang di gambar urine osmolysis 40 urine conductivity 20 nanti dia akan bilang yang bermasalah itu kalau dia berapa nanti kita cek berapa nah dari paling berkaitan dengan risiko pembentukan batu ginjal kineson adalah konsentrasi kalsium urin, kalsium konsentrasi. Nah, kalau kalsium konsentrasi kita lihat ya, risiko batu ginjal di batas atas ya. Nah, jadi kalsium tadi kan nilainya 2,5, normal lebih kecil 2,5. Jadi tadi kan nilainya 2,5. Nah, kalau saya ini tidak langsung terkait. Normal, masih normal 300. Yang tidak normal itu tidak spesifik tapi tinggi bisa mendukung batu ginjal. Jadi ini ada beberapa ya, ada kita lihat di sini ada beberapa nilai yang menentukan bahwa ya jadi kita tidak perlu ke dokter ya. Jadi kalau 2,5 ya enggak masalah. Urea 300 enggak masalah. Osmolytis 400 normal. Nah, kalau kita tulis paling berisiko kan ini kalsium 2,5. Nah, sekarang kalau risiko jika 2,5 lebih. Nah, sekarang saya balik ke aplikasi. Kalau seandainya data lab saya menunjukkan 5, saya supaya langsung ini kalsium konsentrasinya 5,5 ya. Karena ini yang banyak yang paling tinggi, yang paling cepat berpengaruh. Kita lihat hasilnya apa? 5,5 ya. Tadi 2,5 kan kalau 2,5 tidak penyakit toh karena batasnya 2,5 tadi kan batas kalsium toh. Nah, sekarang oh itu masih belum 5,5 ya. Dia mengatakan belum ya di sini. Oke, jadi 5,5 apakah nanti saya tanya sini mungkin jangan-jangan program saya yang keliru tapi saya tanya kalau 5,5 oh ini kalsium urin tadi apa tadi kalsium concentration ya betul 5,5 apakah 5 berapa nilai belum ya nilai kalsium menyebabkan kidney masalah kidney stone ya. Ya saya tanya ke dia ya berapa itu menyebabkannya itu saya tanya urinnya berapa sih memang tadi dia sudah bilang di bawah 2,5 tapi waktu saya input 5,5 apakah bukan cuma satu elemen itu nah, jenis tes ini dia bilang semua macam-macam ambang risiko kalsium jadi
klinis terutama dalam, jadi kineson tergantung pada kondisi klinis terutama dalam urin 24 jam. Namun ada ambang batas umum yang bisa dijadikan ya. Nilai kalsium urin itu yang dapat menyebabkan batu ginjal kineson tergantung pada konteks klinis terutama dalam urin 24 jam. Namun ada ambang batas umum yang bisa dijadikan ini ya. Nah ini besar ternyata, tadi kita cuma isi 5, maka urin ini kalsium dalam urin 24 jam dewasa harus lebih besar dari 250. Nah, ini tinggi resiko ya, lebih besar 250, pria 300. Jadi kalau tadi ya sudah, ini saya taruh, berarti kalau nanti hasil lab saya ganti ini 5,5 ternyata kecil ya. Saya ganti 350. Oh, nilai lebih kecil atau sama dengan 10 ya. Di sini cuma sampai nilai 10 ya. Nah, ini standar aplikasi yang saya pakai ya itu. Nah, kidney stone present, ada hadir. Jadi cuma 10. Dia nilai yang saya pakai di sini nilai cuma sampai 10. Memang saya tidak di dalam program ini, saya tidak perhatikan, saya tidak tambahkan, tapi sebenarnya bisa dibuka ya programnya, cuman ya makan waktu saya mau buka program. Sudah ini. Jadi sudah lihat kita kalau sudah 10 kalsium konsentrasinya itu predik itu ada present, ada batu ginjal. Sudah, jadi begitu haruskah kita ke dokter? Itu tidak perlu. Jadi cuman ya memang eksekusinya ya harus dengan dokter. Nah, selanjutnya kalau andai ini saya tanya, kalau sudah terjadi present kidney stone, tindakan apa yang kita perlu lakukan ya? Tindakan apa itu kidney stone itu bermasalah? Untuk pengobatan misalnya, misalnya terdeteksi ada kidney stone, maka pengobatannya bagaimana? Sudah, ini kan dia sudah bilang. Kita tinggal tanya, ya. Jadi terdeteksi batu ginjal. Jadi batu ginjal, kidney stone yang telah terdeteksi, maka penguatan tergantung pada ukuran dan lokasi batu. 5 mili sering keluar sendiri, 90% kasus ya, tetapi konservatif. 5-10 mili mungkin butuh bantuan obat atau prosedur. Kalau lebih besar 10 mili jarang keluar sendiri, perlu prosedur medis. Itu toh. Nah, jadi kita tinggal lihat. Jadi sudah terdeteksi dari awal, dari website saya terdeteksi. Jenis pengobatan berdasarkan ukuran dan gejala. Nah, ini pengobatannya itu penanganan umum. Misalnya, lebih kecil 5 mili, minum banyak air, 2-3 hari diet, rendah garam atau protein pantau. Obat, tamsulosin, mempermudah pengeluaran, NSAID, paracetamol untuk nyeri. Tidak perlu kecuali nyeri prosedur ini. Kalau lebih kecil dari 5, kalau 5-10, coba terapi konservatif dahulu, pantau pergerakan, sama seperti di atas obatnya. Ini jika tak keluar, pemecahan batu. Ini ada ya, pemecahan batu. Dia mesti bikin ya, gitu. Jadi pemecahan batu, baru kalau lebih besar 10, perlu tindakan, tambahan antibiotik jika ada infeksi, URS, uretoroskopi, PCNL, neutropenia, operasi terbuka. Yaitu, kita belum ke dokter, kalau kita hasil baca lab, kita sudah tahu tindakan-tindakan yang tinggal kita ke dokter supaya ya dok, karena biar bagaimanapun ini hanya teknologi ya. Tetap kita harus konsultasi, tetap harus ada yang memang betul-betul kompeten di bidang ini. Tapi paling tidak kita sudah bisa. Dan kalau sudah seperti ini, misalnya saya asumsikan ini teknologi sekarang kan, saya tadi hanya bicara saya sedang bermain di machine learning dan deep learning ya, algoritma random forest dan long short term memory algoritma ya. Nah, di generative AI itu sudah bisa buat robot. Jadi hasil yang saya dapat ini itu saya bisa connect dengan robot yang sudah mengetahui tindakan misalnya operasi yang sudah diprogramkan untuk dia melakukan poin-poin ini. Kalau lebih kecil 5 ya cukup, dia robotnya ya sudah dia kasih minum obat kayak cuma seperti robot bisa kasih minum obat atau ingatkan minum obat atau menjaga kita untuk itu. Jadi itu bisa. Sekarang ini sudah bisa loh. Kalau kita bisa bikin, saya bisa bikin. Sebenarnya kalau kita mau, ya kita tidak, karena anggaran kan terbatas anggaran. Kecuali di mau operasi kita harus belajar lagi teknik operasi, keluarin batu ginjal. Kan sekarang robot-robot bekerja robot di mesin kan sudah ada di industri kan, tapi kalau di kedokteran memang masih tetap perlu pengawasan ya, karena ya ini manusia. Kalau salah ya ini berbahaya. Tapi sudah ada robot bahkan ya mengendalikan dari jauh ya. Robot itu dokternya ada di dokternya ada di Prancis, dokter di Amerika, tindakan medisnya ada di sini gitu. Jadi bisa dia hanya menggerakkan dari sana, dia menggunakan tangan robot,
Tangan robot itu yang bekerja pada robot yang ada di misalnya di Manado, di rumah sakit Kando atau di mana gitu. Jadi ini AI ini sudah akan sampai ke sana. Kalau cuma mau masalah tanya apa masalah hasil lab dan lain sebagainya, cuma seperti ini ya. Jadi seperti begitu saya katakan ya ini jadi dengan kita pengetahuan ini kita mau ke dokter kan kita sudah tahu mau tindakan apa ya. Ini hanya satu contoh. Oke, kita pindah ke ini kidney masalah ya, masalah kidney. Ini ada juga masalah kalau kebutuhan nutrisi ini hanya program biasa kan di HP-HP juga sudah ada. Ini hanya program biasa, tidak AI ya. Ini cuman programnya saya minta pakai AI. Tapi ini hanya program bukan AI karena AI itu dia bisa prediksi. Ini juga saya bisa bikin prediksi ya. Dari sini tindakan apa ya? Ini kan dia bisa ini BMS itu Anda mau diet itu Anda tinggal bikin ini, Anda tinggal misalnya masukkan umur berapa gitu ya. Misalnya saya umur 60 ya. Nah, gitu 60 ya ini sudah male laki-laki masukkan berat badan ya. Oh jangan saya 62. 62 masukkan berat badan 71 ya. Masukkan tinggi badan 162 ya. Nah, pasti dia bilang masukkan tingkat aktivitas. Kita bergerak apa sedentary ke atau apa? Misalnya saya bergerak likely aktif, moderat saja ya. Kalau sedang kadang-kadang, kalau likely sedikit aktif, kalau moderat ya hampir nyenak aktif sekali, sedang saja ya. Masukkan riwayat penyakit, ada apa? Diabetes kah, hipertensi misalnya, toh? Sudah, kita taruh situ sudah cuman itu. Diabetes sudah. Oke, baru sudah kita prediksi. Nah, hitung kebutuhan nutrisi. Dia akan bilang, ya ini kita kebutuhan nutrisi saya ini. Ya, nah, gitu. Kalori harian itu saya harus makan 2270 ya. Karbohidrat 283 gram, protein 170 gram, lemak 50 gram. Catatan rekomendasi untuk penderita hipertensi, batasi asupan garam dan pilih makanan tinggi kalium, sayuran hijau, pisang dan ubi. Jadi kasih tahu begini, ya. Yang dimana ini kalau zaman sebelum AI ini hanya dilakukan oleh dokter ahli gizi, ya. Nah sekarang tidak perlu kan, hanya menaruh riwayat saya, dia akan bilang protein ikan. Kalau protein saya ikan, ayam tanpa kulit, dan tahu tempe. Kalau lemak sehat, minyak zaitun, kacang-kacangan. Ya, itu jadi saya ikut aja ini. Nah ini, jadi protein itu yang saya harus makan 170 gram. Lemak itu kurangi 50 saja. Boleh makan. Karbohidrat 283, kalori harian 2700. That's yang harus dilakukan oleh seorang dokter ahli gizi. Nah, sekarang tidak perlu lagi hanya dengan ini. Dan ini sederhana bikin ini ya, tidak susah ya. Orang pemula juga, programmer pemula bisa bikin ya. Ya, kecuali memang dia tidak tertarik dengan program. Ini dan program yang saya buat ini, saya ambil dari AI, dari ChatGPT. Kemudian saya deploy ke website ini yang saya punya tadi ya, yang saya punya ini ya. Ini dia, ini website Fabian. Silakan Anda boleh coba-coba di sini ya. Oke, ini begitu singkat. Jadi kita tinggal isi saja. Jadi dia bisa mengikuti BMI, vitamin dan olahraga, kebutuhan nutrisi, BMI, vitamin dan olahraga ya. Apa yang harus kita lakukan tadi apa semua? Sudah lengkap kan ini. Rekomendasi untuk penderita hipertensi itu. Jadi hitung kebutuhan nutrisi ya. Begitu cepat. Ini poin kedua dan itu dilakukan hanya orang seperti saya. Saya kan backgroundnya teknik sipil, tapi saya bisa menjelaskan tentang ini ya. Oke. Nah sekarang penyakit kidney disease ya, ini ini lain lagi dengan yang tadi ya. Ini kidney disease, penyakit ginjal ya. Ini penyakit ginjal. Umur berapa? Blood pressure, blood tekanan, specific gravity, albumin, sugar berapa, gula berapa, red blood cell berapa, pulsal C tambah, serum kreatinin berapa, apakah orang ada ginjal atau nyanda, tadi kan batu ginjal, ini kidney, penyakit ginjal ya, ada ini, tinggal diisi hasil daripada lab, kita isi sini, langsung kita predik apa, ya, nah, enggak ada, not CKT apa ini, not CKT ini artinya apa ini, not CKD, tanya aja langsung di sini kita. Ini program. Dan dataset yang saya gunakan ini dataset pasien penyakit, ribuan pasien penyakit ginjal di luar sana. Itu bisa saya dapat ya. Saya dapat dan saya analisa. Nah, kita taruh sini apa ini hasil prediksi ya, prediksi
dengan prediksi ginjal hasil ini. Apa artinya? Ya, yang tadi dituliskan, katakanlah saya tempel. Oke. Apa ini mungkin tidak ditemukan ini ya. Oke. Jika hasil operasi diprediksi ginjal not CKD, not chronic kidney disease, itu not CKD. Saya baru tahu juga ini artinya. Saya sudah bikin programnya, tapi kan saya hanya cuman apa ini coba-coba aja ya. Nah ini CKD itu not chronic kidney disease, artinya berdasarkan data yang tidak terindikasi penyakit ginjal gitu. Gitu. Jadi laju infiltrasi ini dan dia akan jelaskan apa arti not CKD. GFR itu laju filtrasi glomerulus itu lebih besar 60 ml per menit per 1,73 meter firkan. Itu hasil lab tadi. Tidak ada protein albumin signifikan dalam urin. Tidak ada gangguan struktur anatomi ginjal dari USG atau imaging lainnya. Tidak ada bukti gangguan fungsi ginjal minimal selama 3 bulan. Ya. Tapi not CKD tidak berarti ginjal 100% sehat. Ya. Artinya, Anda memiliki batu ginjal, kidney stone, ini bisa merupakan risiko akut atau menyebabkan kerusakan ginjal jika berulang atau menyumbat saluran. Terdapat nilai abnormal, kalsium tinggi, asam urat tinggi, oksalat tinggi, pH urin eksit terlalu. That's all hanya dengan program. Itu saya bikin, itu tidak. Ini dengan algoritma AI. Ini ya, ini prediksi apakah Anda penyakit ginjal atau tidak ya. Hanya dengan isi Anda mengisi hasil di website tadi ini, yang saya punya website ini ya, Anda isi di sini maka Anda akan keluar. Coba kalau serum kreatinin saya taruh 5 lah, katakan apa hasilnya ya. Kalau 5,10. Prediknya apa? Masih not CKD. Masih belum. Tambahlah dia. 25 kah? 30. 55 lah. Oh, nilai tidak bisa lebih dari 15. 15. Mungkin 15. Oh, kalau lebih 15 pas. Predik. Oh, masih not CKD. Itu berarti bukan cuma ini berpengaruh. Ada yang lain-lain. Oke. Ini contoh ketiga daripada bagaimana fungsi-fungsi dokter itu bisa tergantikan dengan AI. Ya, ketiga. Ada lagi banyak. Ada lagi. Saya sudah bikin banyak sih sebenarnya. Ya, oke. Dan ini dataset seperti saya ingatkan, dataset yang memang betul-betul riwayat penyakit ya. Ini heart disease treatment. Ini penyakit apa ini? Jantung ya. Oke. Nah, male usia 30, blood pressure miligram, kolesterol berapa, diabetes ada atau tidak, yes, smoking rate never, chest pain. Nah, jadi hasil chest pain itu ada 3 di sini yang saya buat ini 3 model. Typical angina, atypical angina, dan non-anginal pain. Oke, dengan kondisi kolesterol 200, diabetes ada, ya, kita kan ini hasil pemeriksaan, tidak merokok, blood pressure 120 normal, age 40 laki-laki ya. Sekarang kalau dia keluhan chest pain itu sakit di dada ini tipikal angina. Apa rekomendasi daripada AI ya? Nah, ini medication, cukup dengan medication ya. Nah, medication apa? Saya bisa bikin ini di program ini saya bisa tambahkan kalau ini medicationnya apa dengan konfigurasi ini. Cuma kan saya ya silakan saja kalau dokter mau, bisa saya bantu untuk membuat lebih detail lagi dari ini ya. Bisa ya. Ini saya cuma buat itu. Jadi medication untuk penyakit ini ya, tipikal angina. Saya cuma paste ini ya. Saya minta karena tidak mengerti di sini kan tidak ada di. Saya tulis saja chest pain-nya tipikal angina, kita ambil dengan medication ini ya. Oke, saya capture ini, saya tanya ke ChatGPT medication-nya apa? Apa? Ya, saya tanya di sini ya. Apa medication-nya? Sudah, datanya dengan data yang tadi ya, hasil data tadi itu, ya sudah, apa medication-nya. Pada gambar yang Anda kirim terlihat bahwa jenis nyeri dada yang dipilih adalah tipikal angina. Yaitu hasil tentu dari EKG atau dari mana, tipenya ada. Nah, sekarang apa pengobatannya ini? Obat-obat untuk tipikal angina biasanya meliputi nitrat, contoh nitroligen GTN, fungsi melebarkan pembuluh darah, beta blockers, contoh metoprolol, atenolol, fungsi menurunkan daya. Pokoknya saya sudah bisa seperti dokter lah. Kalsium channel blockers, CG6, contoh amlodipin ya, ini untuk merelaksasi otot pembuluh darah dan memperlancar aliran darah. Ini orang darah tinggi kan, kalau tadi ada hipertensi memang toh,
pakai itu tuh, aspirin, AC, macam-macam. Nah, pengobatan harus ditentukan oleh dokter tentunya berdasarkan hasil EKG. Tadi itu tipe ya. Dari tipe itu kita bisa langsung tahu. Jadi pengobatannya apa ya? Ini. Nah, sekarang boleh boleh kita nggak perlu minta dokter. Ya silakan Anda mau sendiri, tapi tidak bisa ya. Ini saya hanya membuat program ya. Ya, tetap harus kita konsultasi dengan dokter ya. Jangan main-main, jangan main-main. Karena ini menyangkut nyawa ya. Jadi, tapi ya paling tidak ini saya hanya ingin menggambarkan bahwa ya kita sendiri sudah bisa menjadi dokter ya. Hanya dengan itu. Nah, sekarang saya ganti. Kalau misalnya tipe bukan tipikal angina ya, pakai up. Misalnya tipe EKG-nya atipikal angina, yang bukan atipikal angina. Mari kita lihat. Nah, ini DP treatment apa? Coronary artery bypass graft, CABG. Nah, sekarang apa itu? Bagaimana tindakan? Bisa ya. Tipikal ini saya langsung minta potong aja ini. Saya cuma ambil ini, tidak perlu lompat. Kalau mau detail semua kita masukkan ke dalam sini dan dia akan bilang bagaimana mekanismenya, apa alat apa, obat apa, bagaimana cara mengoperasi, bisa gitu. Dengan AI itu yang saya katakan tadi ya. Dan ini semua ini masih bisa hasil tadi saya masih bawa ke ChatGPT. Kalau dengan misalnya buat robot atau buat satu sistem komputer yang super yang ini itu bisa langsung dianalisa di situ, langsung keluar dan bikin langsung tindakan. Tinggal dokter di situ tinggal duduk, dia tinggal melihat ahli sudah benar ya, ini sudah sesuai ilmu saya, ini memang begini, tindakannya seperti ini. Tinggal begitu fungsi dokter, ya. Kalau operasi nanti akan diteruskan ke generatif AI ya, robot di sana yang bermain untuk melakukan tindakan yang ini saya lihat ya, bagaimana prosesnya. Sudah saya tanya proses daripada CABG tadi ya, tadi kan hasil harus operasi atau CABG apa itu istilahnya. Pokoknya bagaimana. Nah, bagaimana proses ini CABG ini ya? Nah, karena DP tipe dari hasil EKG itu menunjukkan atypical angina ya, gitu. Atypical angina ya. Oke, DP atypical angina. Ini CABG coronary artery bypass graft optical jam. Proses dan tahapan CABG, evaluasi awal, tes. Nah, ini penjelasan harus dilakukan tes angiografi koroner, EKG, eko dan laboratorium untuk memastikan adanya penyumbatan berat. Anestesi umum, pasien akan dibius total. Ketiga, pembukaan dada, stemotomi, tulang dada dibuka untuk mengakses. Mungkin ini saya bisa tanya, apa ini model udah tua, mungkin sudah ada lebih modern, bisa dia akan kasih karena kan teknologi AI data centernya dia kan berkembang terus ya. Oke, baru lanjut. Mesin bypass itu jantung paru, itu namanya CBP, CPB. Jantung dihentikan sementara dan mesin akan menggantikan fungsi jantung paru. Pengambilan graf. Graf biasanya dari vena kaki atau arteri mamaria dada. Proses bypass. Graf disambungkan dari aorta ke bagian arteri. Dan ini saya bisa minta lebih detail lagi. Mana itu aorta? Mana? Jadi kalau saya pun bukan dokter, kalau darurat, kalau misalnya darurat bisa. Misalnya kata dalam perang dan harus dilakukan, ya mungkin bisa saja kita menggunakan ini ya. Karena sudah tahu tindakan mana dia mau ambil di mana untuk nge-bypass dia ya. Penutupan dada ya, tulang dada kemudian ditutup. Apakah ada saya misalnya apakah sudah ada teknologi lebih canggih dari ini? Misalnya, apakah sudah ada teknologi lebih canggih dari ini? Canggih dari ini? Ya, sudah, kita lihat dari cara tadi. Oh, tadi masih ada kok di bawah, masih ada ya. Kita lihat. Nah, dia akan bilang ya. Apakah masih ada teknologi lebih canggih dari ini ya tadi? Lebih canggih atau minimal invasif dibanding operasi CABG konvensional. CABG itu masih konvensional. Nah, ini ada minimal invasif direct coronary artery bypass, mid cap namanya. Tanpa buka tulang dada penuh stereo menggunakan sayatan kecil di antara tulang rusuk hanya untuk penyumbatan tunggal pada arteri dengan LAD ya ini dengan LAD ya. Ini ya robot asisten CABG, robot pakai robot ini sudah ada. Robot menggunakan robot bedah misalnya Da Vinci System lebih presisi dan luka sayatan lebih kecil. Mau tanya berapa duit? Berapa biayanya? Bisa berapa biaya masing-masing itu masing-masing ya. Kita tanya, bisa langsung ya. Kita langsung chat sini, kita tahu. Jadi kita kita sudah itu tadi ada ya. Oh, belum apa tadi dia? Ini ya, ini ya. Ini teknologi CABG klasik, mid cap, robot cap, PCI stand, CT plus AI.
Uang itu orang harus belajar dengan berapa tahun untuk belajar ini. Sekarang kita bisa langsung dapat ini ya. Kita bisa dapat dan kita bisa memahami. Kalau saya mau belajar detail, ya tinggal diuji saja kompetensinya. Tapi ya kita belum mengakui kan AI ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk Anda sebagai seorang dokter. Kita masih menggunakan jalur formal ya. Tapi ini kalau kita belajar betul, saya bisa bikin robot CABG dia bekerja kan tinggal kontrol. Dan semua apa yang mau dilakukan ya cuman ya pengalamannya itu yang belum ada. Kalau saya baru memulai. Artinya itu AI bisa menggiring saya menjadi apa dia? Jadi seperti tugas sebagai seorang dokter ya. Kalau apa sudah ada seperti ada teknologi CT AI non bedah diagnosis awal deteksi tanpa angiografi. Berapa biaya? Ini ada biayanya kalau Anda mau ini ada CABG konvensional 250 juta. Kalau mid cap 300 600 ya. Ya malah lebih murah ini diagnosis saja non invasif 3 sampai 8 juta. Ada yang CT coronary angiografi AI. Oh ini sudah AI ini CT coronary AI. Ini yang tadi mungkin ya 38 juta dia tapi ini baru deteksi ya. Ini perkiraan biaya di Indonesia ya. Perkiraan biaya di Indonesia yang mau perkiraan biaya di luar negeri lebih mahal lagi ya. No, ini Singapura, Malaysia, India, Amerika, Jepang. Wow. Ini dia ya. Amerika 5 sampai 10 juta yen. Jepang, Amerika 75.000 dolar sampai 150.000. PCI stand dan lain sebagainya. BPJS, CABG, sampai dia bilang BPJS boleh cover dan lain sebagainya. Artinya bagaimana ya? Kita bisa ya sebenarnya. Oke, masih banyak lagi penyakit lain yang saya buat ini ada beberapa lagi cuma sudah capek saya ngomong ya sudah ini aja yang penting artinya saya sudah mendemokan jadi ya oke jadi kita balik lagi ya. Saya sudah menunjukkan bagaimana uh, teknologi AI ini itu betul bisa menggantikan ya memang someday ya. Jadi nah gimana dengan profesi-profesi ini gitu apakah akan hilang? Tetap tidak ya. Saya kira tidak ya karena tetap ini kan kita bekerja dengan mesin ya. Semua ini kita bekerja algoritma dijalankan oleh mesin ya. Nah, untuk mengontrol itu harus ada orang yang kompeten. Nah, orang yang kompeten itu yaitu orang yang memang belajar di bidangnya, yaitu dokter ya dokter, ya ahli gizi ya ahli gizi. Nah, cuman peran beliau yang tadinya gitu, mungkin belajar, apakah masih perlu belajar 7 tahun dengan apa yang saya sampaikan tadi? Apakah kita harus belajar 7 tahun? Rasanya tidak terlalu perlu kalau kita mau jadi penyakit itu. Rasanya tidak terlalu perlu. Kenapa? Kita sudah tahu prosedurnya, mekanismenya, teknologinya. Ya sekarang kita tinggal 1 tahun aja kita belajar mengoperasi orang penyakit, mendeteksi pakai AI. Kita sudah langsung dapat hasilnya. Itu tidak perlu lama kan mendeteksi. Itu saya bikin cuma berapa hari saya bikin tadi untuk memperkirakan tindakan apa yang harus dibuat. Itu karena apa? Sudah ada dataset. Sudah ada dataset. Jadi tidak perlu lama. Saat itu tindakannya langsung dilakukan oleh robot. Tinggal kita yang menjaga. Andai robotnya error atau apa, ada kita bisa lanjutkan. Apakah perlu lama? Jadi sebenarnya kita belajar pakai AI itu bisa cepat, bisa hanya 1 tahun, kemudian kita praktek. Kan yang susah kan praktek, menjalankan mesin-mesin AI ini. Mulai dari membaca data, jangan sampai dia error, ya. Kemudian ini pastikan. Tapi kan kalau kita ada pengetahuan, oh ini mesinnya sudah tahu. Kalau kita sudah yakin, uh, saya saya sekarang sedang mencoba menjadi AI data analis ya. Saya sedang mencoba itu. Itu di belakang sana ada tulisan di belakang di studio saya itu saya create dengan AI ya. FGM Studio yang saya buat itu yang ada di background saya ini adalah menggunakan AI. Itu dibuat itu tidak lama, kemudian kita belajar dan prakteknya juga tidak lama. Cuman siapa yang mau memberi pengakuan itu aja. Nah, sekarang tapi saya percaya dokter yang belajar 7 tahun gitu bisa tidak lama itu ya. Sekarang sebenarnya kalau saya orang-orang IT itu cukup belajar 1 tahun saja, tidak perlu 4 tahun belajar di perguruan tinggi. 1 tahun karena cepat sekali dengan AI ya.
Begitu juga dokter. Jadi tadinya mungkin 7 tahun, 5 tahun dokter baru kosap lagi 2 tahun atau berapa tahun, belum lagi spesialis tambah berapa tahun, jadi hampir 10 tahun itu studinya. Itu semuanya dengan teknologi AI bisa jadi pendek ya. Itu prediksi saya, benar atau salah ya silakan saya. Tapi saya terakhir saya baca itu statement daripada siapa ini pemilik Microsoft itu Microsoft dia mengatakan siapa dia dia mengatakan bahwa uh, salah satu profesi yang bisa tergantikan adalah dokter. Ya itu tadi sudah saya demokan ya. Oke, saya kira sekian sudah panjang podcast saya ini. Masih sebenarnya ada beberapa contoh lagi, tapi paling tidak ini adalah satu gambaran kepada kita agar bahwa ya memang ada banyak profesi yang bisa diambil alih oleh AI. Walaupun tetap saya yakin dan percaya tetap profesi tersebut tetap kompetensi tersebut tetap masih tetap ada, cuman saja ya ini diambil alih oleh mesin itu kurang lebih paling tidak 75%. Ya, kalau sekarang sudah seperti itu ya. Jadi 25% tinggal kita mengontrol dan dikontrol oleh yang berkompeten. Tapi kalau itu sudah dibuat berulang-ulang ya, apalagi datasetnya sudah banyak ya, kita sayang Indonesia masih sangat kurang dataset ya. Yang saya gunakan tadi dataset untuk prediksi itu dataset pasien-pasien ribuan pasien yang ada di luar negeri ya. Itu saya ambil dari website itu ada websitenya saya lupa namanya. Bisa ambil di situ data-dataset itu dan programnya Anda bisa minta ke AI dan buat menggunakan setting kita bisa atur lagi programnya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian itu saya deploy ke website ya. Bisa juga enggak perlu deploy seperti saya ke website bisa. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain podcast saya.